Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 10:30 PM, yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 29 derajat Celcius, yang mana siang panas, malam juga panas. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo, satu NT-nya sekarang 514 guys. Jadi sama kayak kemarin ya, 514. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan TKW ini terancam hukuman mati karena dituduh sebabkan kematian sopir majikannya. Wah, ngeri banget nih guys. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Ancaman hukuman mati yang dihadapi Nenah Arsinah, tenaga kerja wanita atau TKW, pekerja migran Indonesia di tempatnya bekerja. Dubai menghadirkan kesedihan pada segenap keluarganya. Apalagi Nenah yang merupakan warga desa Ranjiwetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, diyakini tidak melakukan kejahatan pembunuhan seperti yang dituduhkan kepadanya. Oh, berarti ini kasusnya dituduh guys ya. Kakak Nenah, Enung Arminah, yakin adiknya tidak melakukan tindak kriminal yang berujung pada meninggalnya sopir si majikan. Keyakinan Enung itu diperkuat keteguhan Nenah yang berani bersumpah tidak melakukan pembunuhan. Katanya demi Allah, demi Rasulullah, dia mengucapkan seperti itu ya, kata adik saya. Dari penuturan adiknya, nasib yang membuatnya terancam hukuman mati berawal dari tipuan sang majikan. Waduh, ini gimana ini? Beberapa saat setelah sopirnya meninggal, Nenah disodorkan kertas bertuliskan Arab gundul untuk ditandatanganinya. Wah, ini dia. Kepada Nenah, jelas dia sang majikan perempuan itu mengatakan bahwa dia akan dinikahkan dengan tetangga sang majikan. Adik saya nggak ngerti, dia majikan bilang kamu harus tanda tangan sama orang Filipina. Pas ditandatangani, dia majikan bilang mau ngasih uang yang banyak, mau menikahkan adik saya yang namanya Nenah Arsinah. Katanya dinikahkan sama tukang laden yang tetangga itu, papar dia. Mendengar penjelasan itu, jelas Enung membuat adiknya merasa bahagia. Namun kebahagiaan Nenah itu tidak bertahan lama. Alih-alih segera dinikahkan, dia justru dibawa petugas polisi setempat. Waduh, gimana ini? Ternyata bohong, majikan perempuan itu tiba-tiba nelpon polisi. Adik saya diborgol, dibawa, dipukuli, disuruh ngaku telah membunuh dan zina. Astagfirullahaladzim. Padahal demi Allah, demi Rasulullah, kata adiknya, saya tidak melakukan itu, jelas dia. Wah, ini berarti jadi kena tuduhan guys ya. Di tengah upayanya agar Nenah bisa lepas dari hukuman dan pulang kampung, Enung mengaku dirinya bersama keluarga di rumah pun mendapat musibah.
Siapa yang mau menolong adik saya? Saya sudah tertipu berkali-kali sama orang yang akan menolong, tapi tidak satupun yang menolong adik saya. Kami mohon kepada semua perwakilan KBRI, KJRI, dan sama Bapak Presiden Pak Jokowi Widodo, kami mohon pertolongan, ujarnya. Nah, jadi teman-teman, intinya dia kayak diperalat sama majikannya. Dia tuh sebenarnya tidak membunuh, cuman pas itu pembantunya itu disuruh tanda tangan surat, yaitu yang bertuliskan mungkin tulisan Arab ya, mungkin yang menyatakan kalau istilahnya dia yang membunuh, dan yang diiming-imingi sama majikannya katanya nanti bayinya tersebut akan dinikahkan sama tetangganya yang mungkin kerabat dari majikannya tersebut. Tapi setelah ditandatangani malah boro-boro akan dinikahkan. Malah sang majikan menelpon polisi dan akhirnya tersangkalah bayinya itu dibawa sama polisi ya, tentunya karena sudah ada surat yang ditandatanganinya. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kok polisi itu secepat itu? Maksudnya cuman karena surat seperti itu langsung saja ditangkap, tidak menyelidiki seperti apa dan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Itulah. Jadi khususnya kepada teman-teman semua ya, baik dimanapun berada yang bekerja di Taiwan, di Singapura, ataupun mungkin di Arab Saudi. Khususnya Mbak ini kan di Arab Saudi ya. Apalagi di Arab Saudi kan hukumannya itu kalau membunuh pasti akan di hukuman mati juga ya. Jadi sangat-sangat mengerikan. Jadi hati-hati apabila nanti ada sesuatu kejadian seperti ini, tolong ini bisa dijadikan contoh ya, agar lebih berhati-hati. Karena kita tidak tahu ya, sesuatu yang terjadi kadang kita tidak melakukan, tapi kita kadang dituduh yang melakukan. Kadang ada orang yang sengaja membuat seperti itu, kadang juga karena kelalaian kita sendiri. Jadi dimanapun kita bekerja harus berhati-hati dan selalu waspada ya, karena tidak semua orang itu baik dan karena tidak semua orang itu jahat. Yang penting tergantung niat kita dan gimana kita menjalani hidup ini. Harus berbaik sama teman, sama orang lain, dan orang sekitar. Apalagi kalau kita bekerja dimanapun kita bekerja ya, dimana kata pepatah itu kan, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi kita gimana pun harus menuruti peraturan yang ada di negara tersebut. Seperti contohnya sekarang di Taiwan ya. Sekarang di Taiwan itu sangat rawan virus, apalagi setiap harinya dikabarkan naik terus ya. Karena kasusnya gimana saya pun tidak tahu ya, kok sampai naik terus. Takutnya nanti sampai level 4 itu waduh udah gimana. Tapi sekarang masih level 3 ya, dan itu pun sudah sangat-sangat mempersulit ya. Kami pun pabriknya sekarang yang tadinya normal ya, lembur 4 jam, sekarang malah nggak ada lembur sama sekali. Jadi tidak ada barang masuk ya, karena mungkin barang di sananya pengirimannya ditutup karena tidak boleh kirim barang atau gimana, saya pun tidak tahu. Akhirnya ya kita juga yang rugi yang di sini. Jadi kita bekerja berkurang dan lemburnya tentunya sangat sedikit ya. Tapi gimana pun nggak apa-apa, yang penting kita jaga diri baik-baik, dan mungkin kita gimana pun harus mematuhi peraturan yang ada di negara sini ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker dan hand sanitizer ya apabila keluar, dan sangat penting sekali harus selalu menggunakan masker non-stop 24 jam apabila di luar ya. Kalaupun itu di depan halaman rumah harus selalu menggunakan masker ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Saya Roni Saputra, Suara TKI.